Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan Abdul Manaf sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando. Namun informasi terkini, polisi meralat status tersangka Abdul Manaf. Setelah dilakukan pendalaman, Abdul Manaf dipastikan tidak terlibat dalam aksi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 14 April 2022, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. Pihaknya meralat hasil identifikasi penetapan tersangka kasus pengeroyokan akademisi Universitas Indonesia Ade Armando. Hal ini merujuk pada penetapan Abdul Manaf yang sudah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Diketahui sosok pria itu disebut-sebut sebagai pelaku pengeroyokan dan pemukulan terhadap Ade Armando. Zulpan menerangkan pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Bahkan pihaknya telah bertemu Abdul Manaf di Karawang, Jawa Barat. Zulpan mengungkapkan polisi telah menguji dan mengambil keterangan langsung dari Abdul Manaf. Ia juga memastikan Abdul Manaf memiliki alibi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Zulpan menegaskan Abdul Manaf dipastikan tidak terlibat dalam pengeroyokan Ade Armando. Terkait kronologi penetapan Abdul Manaf sebagai tersangka, polisi saat itu mengidentifikasi dengan teknologi face recognition atau pendeteksi wajah. Hasilnya sempat mengarah pada Abdul Manaf. Melalui teknologi itu, terdeteksi seseorang bertopi dan teridentifikasi Abdul Manaf. Pada hasil itu terlihat tingkat kecocokan sebesar 70%. Namun hasil berbeda saat polisi memeriksa langsung Abdul Manaf. Hasilnya polisi memastikan Abdul Manaf tidak terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando. Sebagaimana informasi sebelumnya, akademisi Universitas Indonesia Ade Armando menjadi korban pengeroyokan dalam aksi demo mahasiswa di gedung DPR RI pada Senin 11 April 2022 kemarin. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menuturkan ada oknum yang memanfaatkan aksi demonstrasi mahasiswa tersebut. Padahal masa mahasiswa yang berdemonstrasi berlangsung tertib dan aman. Dalam rekaman video yang beredar, Ade tampak babak belur, wajahnya berdarah, bahkan terlihat tidak memakai celana. Padahal sebelum dihajar massa, ia terlihat tersenyum dan memberikan keterangan kepada awak media. Namun kemudian Ade diteriaki massa sebagai buzzer, munafik, pengkhianat, hingga penjilat. Akibatnya Ade harus dilarikan ke Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan. Hal ini untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif. Hasilnya, Ade Armando mengalami pendarahan otak bagian belakang. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.